Bu Yusril, apa alasan Anda untuk sama dengan Henry tidak setuju atau menantang pemberian gerasi ini atau mendukung gugatannya Henry Yoso? Ya, kami satu pendirian dengan Pak Henry. Walaupun alasannya tentu Profesor harusnya lebih dalam. Kami saling berdiskusi dengan beliau, jadi saling menimba ilmu lah sama-sama dengan beliau. Tapi yang dikatakan Pak Henry itu betul. Tadi Pak Karni itu menyebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 tentang gerasi ya, dalam konteks sistem parlementer pada waktu itu. Jadi presidennya meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung sama juga belakangan. Tapi betul bahwa sekarang kita tidak punya kepala negara. Yang ada itu adalah presiden. Jadi inilah konsekuensi dari amandemen UUD 45, dan pada waktu saya menyusun Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002, itu tidak ada bicara tentang kepala negara, tidak bicara tentang prerogatif. Prerogatif baru dimunculkan dalam penjelasan Undang-Undang nomor 5 tahun 2010 pada waktu Menteri Hukum HAM-nya adalah Patrialis Akbar. Jadi kalau memang itu bukan merupakan keputusan yang dimiliki oleh seorang kepala negara, dan keputusan itu seperti Pak Henry bilang tadi bersifat individual, konkret, final, dan membawa akibat hukum, maka keputusan presiden itu memenuhi syarat untuk dikatakan atau dikategorikan sebagai putusan pejabat tata usaha negara. Dan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan munculnya surat keputusan pejabat TUN itu, dia berhak untuk menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti kita saling berdebat di pengadilan, barangkali Presiden akan berikan kuasa hukum, kami juga ini. Nanti kita akan lihat apakah eksepsi replik mereka bahwa ini bukan putusan TUN, itu bagaimana putusan pengadilan. Kita lihat aja adu argumentasi di sana Pak Karni. Apa yang dilanggar pemerintah dari memberikan gerasi itu dari sisi undang-undang? Hanya dua Kalau alasan. Anda menggugat, tentu ada pelanggaran hukum. Ya, hanya ada dua alasan. Putusan pejabat tata usaha negara itu dapat dibatalkan oleh pengadilan. Pertama, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang kedua, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan kita akan uji itu semua, baik dalam undang-undang narkotik sendiri, juga aturan-aturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk misalnya PP nomor 28 tahun 2006 tentang pengetatan terhadap remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat dikaitkan dengan gerasi. Satu hal bisa kita berikan contoh, PP 28 tahun 2006 yang di follow up dengan moratorium yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, itu gerasi, yang namanya remisi itu imbalan. Orang dihukum 5 tahun, dia berbuat baik selama menjalani pidana, dikasih imbalan, kasih remisi. Itu pun dipersulit oleh pemerintah. Bahkan mereka yang sudah keluar pun dengan asimilasi, digelandang kembali masuk LP dengan perintah moratorium Wakil Menteri Hukum dan HAM. Gerasi itu sama sekali bukan imbalan. Gerasi itu adalah belas kasihan dalam sejarahnya dimiliki oleh seorang raja. Barangkali presiden kita ini sudah mawaddah warahmah kepada para pengedar narkotik, ya, lantas diberikan gerasi. Itu persoalan yang agak serius. Dan ini kita uji di Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah kalau presiden bertindak demikian, itu presiden menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dan ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan keputusan presiden itu. Selain kita melihat kebijakan presiden itu nabrak sana, dan beberapa konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi juga ditabrak, dan juga bahkan undang-undang gerasi ini juga harus diperhatikan bahwa soal keadilan. Ya, saya jadi sekarang pakai bahasanya Pak Dedi Indrayana. Kalau saya ini kan dituduh pembela koruptor, Pak Yusril itu tidak membaca undang-undang dengan semangat anti korupsi. Saya bisa mengatakan Presiden SBY itu tidak membaca undang-undang dengan semangat anti narkoba. Maka dia memberikan gas. Apa bantahan Anda terhadap dalil-dalil yang sudah diajukan oleh, dalam hal ini Denny Indrayana sebagai Wamenkumham yang dulunya adalah juru bicara presiden juga? Ya, dalilnya itu diplomasi, hubungan baik dengan Australia dan lain-lain sebagainya. Ya, dan ya, membantu WNI kita yang jadi napi di berbagai negara. Begini,
Di Australia itu sebenarnya nelayan-nelayan kecil dari Kupang. Makanya ada anak-anak itu saking miskinnya tidak sekolah, ikut bapaknya pergi mancing, cari teripang, sampai Pulau Pasir, dikira Pulau Pasir itu milik kita, padahal itu milik Australia. Ditangkap, digelandang ke Darwin, terus mereka ditahan sekian lama. Kalau ini mau dibarter dengan sindikat narkotik, itu presiden itu sudah keterlaluan. Ya, cukup Australia itu diancam dengan kita ini di bawah tekanan IOM dan Australia bikin namanya itu tempat-tempat penampungan illegal migrant dari Afghanistan, Turki, Irak, Iran dan lain-lain yang tujuannya itu pergi ke Australia. Kita bikin tempat penampungan di sini. Lalu kalau saya dulu jadi Menteri Kehakiman, saya bilang tarik aja itu kapal pergi ke laut, kasih itu beras, kasih supermi, pergi ke Australia. Australia selalu menghalang-halangi ke masuk. Satu kapal yang tidak pernah dihalangi oleh Australia, kapal James Cook, yang mestinya itu dirazia sama orang aborigin. Australia itu negara rasialis, Bung Karni. Ini Corby ini karena dia orang kulit putih aja. Coba dia orang aborigin. Apa Australia peduli sama dia? Nggak peduli. Rasialis itu negara. Saya waktu jadi Menteri Kehakiman terpaksa membebaskan orang Amerika. Itu yang ditahan pada waktu Asian Games tahun 62, dia wartawan, pasportnya hilang, kedutaan Amerika tidak pernah mau mengakui dia sebagai warga negara Amerika. Kenapa? Karena dia orang Indian. Udahlah kalau menghadapi orang kulit putih ini, presiden kita ini aja mau bungkuk-bungkuk sama orang kulit putih, sementara kepada bangsa sendiri nginjek, gak bisa. Mau apa? Tidak ada presiden dalam sejarah RI itu pernah memberikan grasi dalam kasus narkotik kecuali SBY. Catat ini. Tidak pernah ada. Dan saya waktu itu selalu memberikan rekomendasi kepada presiden, tidak bisa. Presiden Mitterrand pernah menulis surat kepada Ibu Megawati supaya seorang warga negara Prancis yang dihukum di Lombok terus dibawa ke Denpasar diberi grasi. Ibu Mega katakan, "Dik, adik aja yang jawab." Saya jawab, tolak. Seminggu kemudian Muammar Gaddafi telepon saya. Dan kata Gaddafi, dia mau kirim adiknya ketemu saya. Ada apa Pak Gaddafi? Ya ini urusannya Perancis. Saya terima. Ternyata dia menggunakan lobinya Libya bicara sama saya. Terus saya tanya sama adik Gaddafi itu. Kalau di Libya, orang bawa heroin kayak gini, diapain sama Pak Gaddafi? Dipancung Pak katanya. Udah selesai, kita gak usah diskusi lagi. Ya, pulang ada ke Libya. Jadi ini persoalan Pak Karni sangat serius ya. Dan saya pikir oke, sekarang ini ternyata kalau debat alasan-alasan Pak Denny itu mengenai Australia, hubungan baik segala macam. Saya dengar Presiden tidak hanya memberikan grasi kepada orang Australia, tapi juga kepada warga negara Jerman dan warga negara Nepal. Ya, itu juga apa urusan diplomatik kita sama Nepal?